Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di mana saja berada. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua terus menyukai akan firman Tuhan. Karena ada tertulis, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga dalam firman Tuhan akan selalu mengajarkan yang baik. Hidup kita akan menjadi lebih baik dan Tuhan terus akan memimpin hidup kita supaya kita terus mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Maka hidup kita tentunya akan berbahagia. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur pada hari ini. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami, hati kami, agar supaya firman-Mu yang akan kami dengar mengubah hidup kami. Karena Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah kami memiliki karakter yang Tuhan mau. Kau akan membentuk kami dan terus akan memberikan jalan agar supaya karakter kami menjadi baik. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, agar supaya dengan firman Tuhan akan dipulihkan, akan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi Tuhan, dan juga anak-anak agar diberikan kepandaian, terus akan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Serta yang sakit Tuhan, kami mohon Tuhan juga menyembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu akan memberikan kehidupan yang makin hari makin naik dan menjadi lebih baik dan menjadi indah untuk seterusnya. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini yaitu Amsal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Ayat yang pertama, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ayat 2, kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ayat 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayat 8, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Ayat 9, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Ayat 10, dua macam batu timbangan, dua macam takaran. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Ayat 13,
Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Demikian firman Tuhan, Amsal 20 ayat yang pertama sampai dengan 13. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita banyak belajar tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dari ayat yang pertama, Tuhan mengajarkan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Minuman keras dapat memabukkan dan juga menjadi peribut. Banyak pertengkaran di dalam rumah tangga juga karena mungkin, bukan hanya mungkin ya, tetapi karena ada orang yang suka minuman keras sampai membuat dia mabuk. Mari kita menghindari minuman keras agar supaya kita tidak mabuk, supaya hidup kita bukan menjadi pencemooh, bukan menjadi pemabuk. Dan juga Tuhan mengajarkan juga, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kita belajar tentang perbantahan dan orang bodoh. Kalau kita mengikuti perbantahan, kita menjadi orang yang tidak terhormat, ya. Sehingga marilah kita menghindari dari perbantahan dan amarah. Karena kalau kita membiarkan amarah meledak, itu dikatakan sebagai orang bodoh. Kita belajar terus ya. Saya pun juga belajar agar supaya tidak terus melakukan perbantahan dan amarah. Menghindari. Mari kita belajar untuk menghindari perbantahan dan amarah. Ayat 4 dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya, Tuhan juga mengajarkan agar supaya kita bukan menjadi pemalas, tapi kita rajin, ya. Kalau kita rajin, tentunya kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Banyak orang yang menginginkan berkat Tuhan, tetapi menjadi orang yang pemalas. Ya tidak mungkin ya. Tuhan mengajarkan agar supaya kita tidak menjadi pemalas, agar supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Air yang dalam itu bagaimana? Air yang dalam itu kita tidak bisa melihat ya. Seberapa dalamnya air yang misalnya di sungai, berapa dalamnya, kita tidak bisa melihat. Demikian pula rancangan manusia. Di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya, ya. Tapi orang yang pandai ini bukan hanya pinter sekolahnya atau karena apa, pengetahuan apa, tetapi pandai ini yaitu karena firman Tuhan, menjadi orang yang bijak. Ajaran Tuhan menjadikan manusia itu menjadi orang yang bijaksana, sehingga tahu bagaimana menimbanya, yaitu mengambil, ya, menimbanya itu berarti mengambil mana yang baik dan mana yang tidak, perlu atau tidak,
Ya. Buat apa? Misalnya kekecewaan, amarah, iri hati, dengki. Nah, itu ya. Kita bisa memilih, bisa menimbanya, bisa mengambil, dibuang. Dan pakailah menjadi orang yang sabar. Agar supaya hidup kita itu menjadi tenang dan hidup yang damai. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak ya orang menyebut baik hati, padahal sebenarnya manusia itu bisa disebut baik hati saat ini. Besok tidak ada yang tahu. Manusia itu tidak bisa dikatakan baik terus ya. Tetapi karena firman Tuhan itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang baik. Tetapi di situ dikatakan orang yang setia, siapakah menemukannya? Wow. Sulit juga ya untuk menemukan orang yang setia. Setia kepada siapa? Contohnya, setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Apakah kita tetap setia? Setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia untuk melakukannya firman Tuhan, setia di dalam rumah tangga, kepada pasangan kita, pada suami, pada istri. Nah, itulah. Terus kita diingatkan, apakah kita setia? Karena firman Tuhan mengatakan, orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, terus kita hidup kita belajar. Karena Tuhan sudah mengajarkan, ini pelajaran buat kita ya, firman Tuhan. Karena Tuhan memberikan pelajaran buat kita, mendidik kita. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksakan kita. Kita diberi pilihan sendiri ya, suruh pilih sendiri, mau atau tidak. Tuhan tidak bisa memaksa. Kalau tidak melakukan, ya akan mendapatkan hasilnya. Dan apabila melakukan, juga akan mendapatkan hasilnya. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi kalau orang malas tidak akan mendapatkan berkat. Tidak menanam juga tidak akan menuai. Demikian pula firman Tuhan yang pada saat ini kita baca, apabila kita tidak melakukannya, sama juga kita tidak mendapatkan apa-apa. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Nah, orang benar berarti apa? Orang yang mau melakukan firman Tuhan. Atau orang benar ini ya karena Tuhan ya, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena rahasia Tuhan, pelajaran Tuhan diajarkan kepada kita. Tuhan didikannya dari Tuhan diberikan kepada kita. Sudah tertulis semua di dalam Alkitab. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita berarti kita membaca ajarannya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah isi hatinya Tuhan. Kalau kita terus menghormati dan mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mendidik anak-anak kita untuk takut kepada Tuhan. Demikian pula
anak-anak kita akan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk takut kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, berbahagialah keturunannya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Wah, siapa yang dapat mengatakan, wah, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku? Wah, padahal adakah manusia tanpa dosa? Terlepas dari keadaan telah ditebus, ya, kita ini telah ditebus yang percaya kepada Tuhan. Tidak seorang pun telah memelihara hatinya murni dan bersih dari kesalahan dosa. Orang yang datang kepada Allah untuk pengampunan dan penyucian telah bersih tangannya dan murni hatinya. Hanya karena kasih karunia dan penebusan Allah, seorang dapat hidup dengan hati nurani yang jernih. Jadi kita menjadi bersih hati kita itu bukan karena kita yang dapat membersihkan hati, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Seperti juga ada tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-9 sampai dengan 12, saya bacakan ya. Dengan perikop, semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Kita bersih, kita diampuni karena kasih karunia Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita, orang yang berdosa, menjadi orang yang tidak berdosa karena telah ditebus oleh Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, ya, ayatnya yang ke-11. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Ya, anak-anak sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Dari anak-anak pun juga sudah kelihatan bagaimana kelakuannya, bersih, jujur, atau tidak. Ini pun juga karena tugas dari orang tua untuk mendidiknya, ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjadi orang baik tanpa didikan, tanpa tuntunan Tuhan. Maka dari itu kita terus mengandalkan Tuhan agar supaya hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup keluarga kita, semuanya diajarkan oleh Tuhan, agar supaya menjadi orang yang bersih dan jujur kelakuannya, ya. Ayat 12, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Betul, ya. Telinga, mata, Tuhan yang membuat. Tetapi
Tuhan memberikan kebebasan kepada kita yang memiliki telinga dan mata. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, marilah kita terus menggunakan mata dan telinga kita mendengarkan yang baik. Apabila kita mendengarkan hal-hal yang baik, maka kita akan menyimpan memori yang baik. Apa yang kita lihat, kalau kita melihat yang baik, kita pun juga akan meresponi dengan baik. Karena dari mata, dari telinga, kita langsung masuk di dalam pikiran, kita dapat meresponi. Apa yang kita melihatnya dengan tidak baik, apa yang kita lihat tidak baik, yang kita dengar tidak baik, tentunya respon kita pun menjadi tidak baik. Jadi pilihan kita, ya, karena Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita mau menjadi orang yang hidupnya baik atau tidak? Itu terserah daripada kita sendiri. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Ya, terus diingatkan. Dari yang pertama tadi juga dikatakan janganlah menjadi orang yang malas. Orang yang malas kalau tidak menanam juga tidak akan menuai. Demikian pula ayat yang ke-13 dikatakan lagi, janganlah menyukai tidur. Karena kalau orang yang tidur, suka tidur, tidak melakukan apa-apa, sehingga akan menjadi jatuh miskin, tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau kita membuka mata dan kita berkarya, kita bekerja, melakukan segala sesuatunya, maka kita akan makan sampai kenyang. Kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Karena Tuhanlah Tuhan yang memberikan segalanya. Kebutuhan kita itu Tuhan yang memberikannya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang malas, tentunya kita pun juga tidak akan menangkap pemberian Tuhan itu, ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Agak panjang sedikit, ya, tapi tidak apa-apa. Mari kita terus mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menghidupkan kita dan memberikan semangat di dalam hidup kita agar supaya hidup kita menjadi baik dan makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu luar biasa mengajarkan kami terus kepada kami semua yang mendengarkannya hari ini. Biarlah firman-Mu mengubah terus hidup kami, agar supaya hidup kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan terus mengasihi Tuhan, sehingga kami menjadi hidup yang berbahagia sampai kepada keturunan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami terus akan berdoa untuk orang-orang yang sakit, teman-teman kami yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau menyembuhkannya, Engkau yang menjamahnya, karena hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan. Setiap orang yang susah di sekitar kami terus berdoa agar supaya Tuhan yang menghibur, karena penghiburan dari Tuhan mengubahkan susah menjadi sukacita. Kami juga berdoa Bapak untuk rumah tangga, baik itu teman-teman kami, baik itu saudara-saudara kami. Biarlah terus Tuhan Engkau yang memimpin setiap keluarga. Apabila ada
goncangan di dalam rumah tangga, ada perselisihan di dalam rumah tangga, firman-Mu terus akan mengubahkan sehingga Tuhan memulihkan setiap rumah tangga. Hubungan antara anak orang dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Biarlah semuanya menjadi baik kembali dan menjadi rukun kembali. Setiap keluarga menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus kami akan terus mencintai Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami dan mencintai kami lebih dari apa segalanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.